Terkwakan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan Oe Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oe Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oe Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oe Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya,
Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi.
Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan.
Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut.
Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media sosial anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena
Menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangani BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media sosial anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, itu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat itu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya,
Kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya,
Selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh, sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana,
ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media sosial anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bunining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bunining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakikan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya,
kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi.
Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi,
Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media sosial anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin.
Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4.
Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana.
Terkwakan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya,
Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi.
Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan.
Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut.
Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang
menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bunining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bunining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media sosial anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, itu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat itu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya,
Kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya,
Selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana,
ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahvi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahvi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya.
Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangani BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih.
Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen
Purnawirawan, Oe Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oe Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oe Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oe Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon.
Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi.
Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon.
Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi.
Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah mengaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh, sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh, sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media sosial anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya,
Kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya,
Selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana,
ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bunining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bunining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi,
Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
Setelah mengaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin.
Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4.
Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana.
Terquak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan Oegroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oegroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya,
Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi.
Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan.
Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut.
Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakikan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan
Menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, Oe Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oe Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oe Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oe Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon,
Kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T.
Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya,
Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri,
Komjen Purnawirawan O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon.
Seharusnya, kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi.
Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak.
terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, Oe Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Oe Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata Oe Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oe Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Perwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh, sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, itu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat itu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh, sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak ex Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya.
Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih.
Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selah Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan,
OE Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, OE Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata OE Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, OE Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. OE Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina.
Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya,
Kata Oegroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Oegroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oegroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil.
Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMA N4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya,
Selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Oe Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana,
ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut, namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut,
Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit, Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Setelah ngaku dimintai Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bunining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bunining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi.
Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Terkwakan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasya Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat Ibtu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah mengaku diminta ya Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru.
Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar, mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O.E. Groseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O.E. Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O.E. Groseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O.E. Groseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB,
Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sanjaya Prawati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah sakit pada malam tewasnya Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016. Liga, teman dekat Eki, merupakan salah satu dari beberapa teman yang datang ke rumah sakit saat Eki dan Vina dirujuk. Di sana, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Pada momen itu, Ibtu Rudiana menanyakan apakah Liga Akbar bersama anaknya saat kejadian. Liga pun menjawab jika dirinya tak bersama Eki. Sebelumnya, di amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, itu Rudiana. Ia bahkan diminta ayah Eki untuk menjadi saksi kasus tersebut. Namun saat diperiksa justru ada skenario baru yang dibuat itu Rudiana. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4.
Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk. Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian. Ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan O. Egroseno menguliti kesalahan fatal Ibtu Rudiana kala ikut mengusut kematian anaknya, Eki dengan kekasihnya Vina, 2016 silam. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, O. Egroseno melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi Aep, Rudiana percaya anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Seharusnya, kata O. Egroseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, O. Egroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pram mengaku dipaksa menandatangi BAP yang sudah disusun oleh penyidik. O. Egroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana.
Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sanjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Selasyah Fira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Pegi Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Pegi Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Pegi Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datangnya kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Terungkap percakapan pertama antara Liga Akbar dan Rudiana, ayah dari Eki, di rumah